saya Cici Wulandari, saya dari 12 IPA 10 ingin menjelaskan tentang teks editorial. Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Pertama-tama saya akan membahas tentang definisi teks editorial. Teks editorial adalah suatu partikel atau teks dalam surat kabar yang isinya pendapat redaksi atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual yang diperbincangkan di masyarakat. Di saat surat kabar tersebut diterbitkan, isu yang diterbitkan dapat berupa banyak masalah seperti berkenaan dengan politik sosial hingga ekonomi dan budaya. Selanjutnya, struktur teks editorial. 1. Pengenalan isu. Pengenalan isu atau tesis adalah bagian pendahuluan dari teks editorial. Di sini pihak redaksi mengenalkan masalah yang akan dibahas. Masalah atau peristiwa tersebut bersifat aktual, kontroversial, dan fenomenal. 2. Penyampaian pendapat atau argumentasi. Di dalamnya berisi fakta-fakta yang berasal dari hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun referensi yang dapat dipercaya. Kemudian penulis akan mengomentari fakta berdasarkan sudut pandangnya sehingga tanpa berpihak sesuai dengan isi teks editorial. Ketiga, penegasan ulang. Bagian terakhir teks editorial adalah penegasan ulang yang berisi kesimpulan, saran, atau rekomendasi. Selanjutnya, kaidah teks editorial. 1. Kata populer. Kata populer adalah kata yang digunakan dan dipahami masyarakat secara umum dalam komunikasi sehari-hari. Kedua, kata ganti petunjuk. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang digunakan untuk mengganti penyebutan benda ditandai dengan kata ini, itu, dan tersebut. Yang ketiga, konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menggambarkan sebab akibat. 4. Kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh jawaban. Loh, terus buat apa dong? Kalimat retoris bertujuan agar pembaca berempati dan fokus terhadap isu yang sedang dibicarakan. Lewat kalimat retoris dihadapkan pembaca termotivasi untuk melakukan sesuatu atau berubah pikiran. Yang kelima, kalimat fakta. Kalimat fakta adalah kalimat yang berisi informasi yang teruji kebenarannya. Biasanya didukung dengan data kuantitatif berupa angka atau grafik. Kalimat fakta bersifat objektif dan menyatakan peristiwa yang telah terjadi. Yang keenam, kalimat opini. Kalimat opini adalah kalimat yang mengandung pendapat, pikiran, dan pendirian penulis. Bersifat subjektif, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi, tidak didukung oleh data, dan sulit dibuktikan kebenarannya. Ditandai dengan kata sepertinya, sebaiknya, mungkin, jika, kalau, harus, atau seharusnya. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.